kan selalu kalau kiai itu untuk menetapkan kata itu selalu minta petunjuk dari langit. Nah, sehingga lahir kata-kata itu. Maka timbul istilah NU tidak kemana-mana, NU ada di mana-mana. Ini kayak Haji Ahmad Siddiq itu yang mempopulerkan itu. Nah, alhamdulillah setelah kita keluar dari P3, ternyata NU tidak bisa juga memerankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Masih kita dipandang sebelah mata. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh reformasi. 98 negara kita reformasi, maka seluruh warga Nahdlatul Ulama ini rame-rame ingin kembali membuat sebuah partai. Banyak tuh, ada PKNU, ada PNUI, bahkan ada yang mau kembali lagi ke partai NU. Maka melihat fenomena ini, PBNU mengumpulkan seluruh ulama-ulama untuk menangkap aspirasi warga Nahdlatul Ulama, sehingga PBNU membidani lahirnya yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi ke channel Alkaholic TV. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh nasional, tokoh Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja, jika kita mendengar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Selatan saat ini pasti akan mendengar nama Ramlan Holdan atau sering disingkat Bung Rahul atau Mang Rahul. Sosok ketua yang terkenal dengan konsep-konsep dalam memimpin partai politik ini. Atas secara kepemimpinan Mang Rahul, maka PKB Sumsel banyak mengalami perubahan, baik secara struktural, kepengurusan, maupun gaya berpolitik PKB yang sangat dinamis serta konseptual. Buktinya itu, arah positif dan gaya tarung yang melekat pada dirinya menjadi fakta membawa keceriaan bagi kader dan simpatisan PKB se-Sumatera Selatan. Nah, bisa dikatakan wajar sebab pada pemilihan legislatif tahun 2019, PKB Sumsel berhasil meraih 8 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 2011, di bawah kepemimpinan Mang Rahul atau Ramlan Holdan, PKB Sumatera Selatan banyak mengalami perubahan yang signifikan. Itu semua disebabkan oleh sosoknya cukup piawai dalam menahkodai partai besar sekelas PKB ini. Melihat tampilan gaya serta cara dirinya dalam menukangi DPP PKB Sumatera Selatan pada titik ini, bukan berarti kita mengabaikan lembaran perjuangannya pada masa-masa menempuh proses demi proses. Sebab tekad serta keinginan mengangkat nama keluarga, membuat hidup lebih baik, ia berani dan rela tempuh dengan belajar, tekun mencari pengalaman demi pengalaman, maka dengan ikhlas pula bergabung dan mengenyam gemblengan bagaimana irama-irama berorganisasi. Itu ia harus tepati. Itu ia harus tepaki satu demi satu semenjak menimba pendidikan di bangku kuliah. Dengan menggambar prinsip hidup, kerja keras menjadi lebih baik. Memang seperti yang tak begitu asing bagi semua. Sederhana itu jua Mang Rahul memaknainya. Hal itu berubah kematangan dan ketajaman dalam memimpin sekelas partai politik pada level pengaturan strategi, delegasi politik serta komunikasi politik. Sehingga sangat paham dengan dunia organisasi politik dan mengetahui bagaimana jadi pemimpin di sebuah organisasi partai politik. Pria kelahiran Muara Enim, Pulau Panggung Semendeh, 15 November 1968 ini asli putra Semendeh, Pulau Panggung.
X, Kabupaten Liot, Lematang Ilir, Ogan Tengah. Pengalaman menampakkan kakinya di organisasi di semasa berkuliah di Universitas Islam Negeri atau UIN, atau yang dikenal dalam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palembang, sebagai anggota resimen mahasiswa di Batalion 2 hingga pernah menjabat Ketua Senat Mahasiswa. Tidak sampai di situ, ternyata berkat rekam jejak seorang Ramlan Holdan berada di dua organisasi, ternyata setelah penyelesaian pendidikan juga aktif di organisasi kepemudaan seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Segala tahap demi tahap Bang Rahul ikut serta benar-benar ia harus lalui dalam berproses untuk mewujudkan puncak kesuksesan. Dan sahabat sekalian, tentu saja serata satu di IAIN Raden Patah Palembang pada tahun 1953. Dr. Andes Ramlan Holdan tentu saja mengenyam pendidikan kampung halaman beliau di Semendo, di SD Semendo tahun 1980. Dilanjutkan ke SMP Semendo Pulau Panggung pada tahun 1983. Dr. Andes Ramlan Holdan tentu saja melanjutkan sekolah di tingkat atas atau SMA di SMA Muarinim pada tahun 1986. Dr. Andes Ramlan Holdan yang sangat ramah, tentu saja dengan dingin dan sangat pemerhati budaya ini, memiliki istri bernama Yeti Herpiani, sarjana ekonomi, dengan kelahiran 3 September 1972. Dr. Andes Ramlan Holdan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah rezeki dengan keturunan atau anak sebagai penyemangat dalam memperjuangkan sebuah perjuangan di organisasi. Dr. Andes Ramlan Holdan diketahui seorang anak pertama dengan putri yang bernama Meirin Rizkiah Tase. Anak kedua adalah Aprilia Putri Asyaroh, dan putra yang ketiga adalah Muhammad Rafi Firyajutullah Jagadita. Nah sahabat, tentu saja dalam dunia organisasi, Dr. Andes Ramlan Holdan tentu saja santun dan manutnya dirinya terhadap fase-fase itu. Lalu kemudian jika pada saatnya ia dipanggil atau terpanggil memegang tempuk pimpinan sebuah organisasi, dengan begitu ujian dan tanggung jawab hampir sulit dia membedakan ketika kesuksesan harus menjadi taruh bagi Mang Rahul. Sebut saja sederet posisi yang dipegang Dr. Andes Ramlan Holdan. Tentu saja dalam riwayat organisasi, Dr. Andes Ramlan Holdan selain sebagai resimen mahasiswa Batalion 2 pada tahun 1989, sebagai wakil ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 1989, ketua Senat Mahasiswa Institut tahun 89 sampai tahun 1991, Bang Rahul juga pernah menjadi kasih personil Skomen Mahawijaya Sumsel pada tahun 89 tahun sampai tahun 91, wakil ketua PC PMII Palembang tahun 90 tahun 92, dan Sat Wilayah Bansur Sumsel tahun 1992. Tentu saja Dr. Andes Ramlan Holdan sangat aktif dengan Banom-Banom Nahdlatul Ulama. Tokoh Nahdien yang berperan aktif di politik Partai Kebangkitan Bangsa ini pernah menjabat sebagai wakil ketua GP Ansor Sumsel pada tahun 1152.
Ketua PC IPNU Kota Palembang pada tahun 93 sampai 96. Ketua PW IPNU Sumsel tahun 1996 sampai 2002. Sebagai pimpinan wilayah IPNU Sumatera Selatan, Bung Ramlan Hodan juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PB, Pengurus Besar PMI tahun 1952 di tingkat nasional. Dr. Andes Ramlan Hodan sebagai DPD KNPI Kota Palembang tahun 92 tahun 1995, Sekretaris DPD KNPI Kota Palembang tahun 95 tahun 1998, Ketua DPD KNPI Kota Palembang tahun 98 sampai 99, Sekretaris DPD KNPI Sumsel tahun 2000 sampai 2003. Nah sahabat, tentu saja Dr. Andes Ramlan Hodan sebagai Ketua Delegasi DPD KNPI Sumsel Forum Pemuda Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI di Langkat Medan tahun 2021. Sebagai Ketua Delegasi DPD KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumsel Forum Pemuda Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI di Malaysia tahun 2000. Dr. Andes Ramlan Hodan tetap aktif dalam organisasi sebagai Wakil Sekretaris Alumni Resimen Mahasiswa Sumsel 2003 sampai 2005. Wakil Poksika PMI Sumsel 2003-2006, Wakil Ketua DPC PKB Kota Palembang tahun 1999 sampai 2004. Nah sahabat, tentu saja kali ini Dr. Andes Ramlan Hodan aktif sebagai anggota DPRD. Sebagai DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Karir di Partai Kebangkitan Bangsa tentu saja dari fase step by step menuju kepemimpinan tertinggi pada saat ini, 3 periode sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Sumatera Selatan. Dr. Andes Ramlan Hodan pernah menjabat sebagai Sekretaris DPP PKB Sumsel tahun 2004-2009, Ketua DPP PKB Sumsel tahun 2011-2016, Dewan Pembina GP Ansor Sumsel tahun 2016-2021, Ketua Dewan Pembina AMI Sumsel tahun 2017-2022, Dewan Pembina Biker Community Sumsel tahun 2018, Dewan Pembina Jurnalis Parlemen Sumsel tahun 2018, Ketua DPP PKB Sumsel tahun 2011, 2016, 2021, 2021 dengan sampai sekarang. Pada tahun 2004 hingga 2009, juga tidak hanya menjabat sebagai Sekretaris DPP PKB Sumsel, Dr. Andes Ramlan Hodan juga mampu membuktikan dirinya menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Dengan keberhasilannya, inilah yang membuat banyak kader melihat potensinya sebagai pemimpin dan menginginkan Bang Ramlan Hodan menjadi seorang Ketua DPP. Terbukti pada musyawarah daerah tahun 2011, seorang Ramlan Hodan mampu menduduki posisi Ketua DPP PKB Sumsel periode 2011 sampai 2016. Bahkan hingga sekarang, yang artinya Bang Ramlan berhasil dalam memimpin PKB Sumsel selama 3 periode. Meski pada saat itu, dirinya juga menjabat sebagai anggota DPR kedua kalinya, yaitu 2014 hingga 2019. Nah sahabat, dengan karir, politik, dan organisasi, membuat Dr. Andes Ramlan Hodan banjir penghargaan. Tentu saja pada tahun 2015, Dr. Andes Ramlan Hodan mendapatkan sebagai dimandat tokoh inspirasi bidang politik Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, tokoh inspirasi kepemudaan DPD KNPI Palembang. Pada tahun 2020, kembali mendapat penghargaan Dr. Andes Ramlan Hodan sebagai Professional Legislator Indonesia Awards Magazines. Dan pada tahun 2020, 3 penghargaan bersamaan sebagai Racing and Picture Leadership, Inspiration Profesional dan Leadership, sama-sama pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Dr. Andes Ramlan Hodan kembali mendapat penghargaan sebagai Eksekutif Profesional dan Leadership Awards. Nah sahabat sekalian, tentu saja
dengan penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Dr. Andes Ramadan, wajar saja jika masyarakat Sumatera Selatan khususnya disebut dengan Bumi Muara Enim menginginkan sosok Dr. Andes Ramadan sebagai putra asli Muara Enim untuk kembali ke Muara Enim, untuk membenahi Kabupaten Muara Enim agar menjadi lebih baik lagi. Banyak para kiai dan para warga Nahdien dan masyarakat Muara Enim menginginkan Dr. Andes Ramadan sebagai calon Bupati Muara Enim untuk kedepannya. Tentu saja Dr. Andes Ramadan pada masa-masa muda dan sampai sekarang pun yang tetap aktif dalam diklat-diklat atau pendidikan-pendidikan kilat. Pada tahun 1986, Dr. Andes Ramadan mengikuti penataran keempat. Pada tahun 1987, di Skramil Resimen Mahasiswa. Dan pada tahun 87 sampai 1990, Ramadan mengikuti LKD Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan LKM Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pada tahun 1990, Dr. Andes Ramadan mengikuti diklat Tarpatnas TOT Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 1990, diklat dan BIMTEK DPR Provinsi Sumsel tahun 2004, diklat dan BIMTEK DPR Provinsi Sumsel tahun 2014. Sahabat, tentu saja Dr. Andes Ramadan mengikuti Aklok Bank di PPPKB pada tahun 2020. Tentu saja Dr. Andes Ramadan mengikuti diklat-diklat tersebut membuktikan sebagai tokoh Sumsel yang tidak diragukan, memiliki akademis dan pengalaman yang sangat banyak. Wajar kalau ada pepatah mengatakan experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dr. Andes Ramadan pernah menjabati sebagai jabatan Sekretaris Komisi 4 DPR Sumsel dari 2004 sampai 2019. Wajar saja, kepiawaian ini tentu saja terlihat dari proses perjuangan sejak jadi pelajar, mahasiswa, aktivis, hingga menjadi tokoh politik Sumatera Selatan yang sangat diperhitungkan. Nah sahabat, tentu saja itulah sahabat kita Dr. Andes Ramadan. Wajar jika kita sebagai kader muda menjadikan sebagai sosok figur yang perlu diteladani, sosok figur yang perlu kita pelajari sebagai guru politik yang sangat sederhana, namun hasilnya sangat luar biasa. Tentu saja Dr. Andes Ramadan, kami doakan semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala proses politik, dalam mengemban amanah, dan terpenting adalah kepentingan untuk umat. Tentu saja, mengutip sebuah kata-kata dari Dr. Andes Ramadan yang memberi wejangan kepada para mahasiswa dan para jurnalis. Perjuangan ini tidak akan pernah berhenti, sebab pengabdian itu tanpa batas. Jika masih ada kesenjangan, masih ada kebodohan, atau masih ada kemiskinan di bumi Nusantara ini, maka kita wajib untuk berjuang bersama-sama agar sampai akhirnya terwujud Indonesia yang sejahtera untuk kita semua. Nah sahabat semua, terima kasih sudah bersama channel Alkoholik TV. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat berjuang sahabat semua. Jangan lupa awalkan niat kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.